Agro harus kita perhatikan ya, seperti penjelasan Pak Sugiarto tadi. Kompos ini adalah hal paling penting di media pembibitan karena mungkin di kompos ini sendiri ada unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman di samping kompos ini menjadi satu media Pak ya, satu media. Kalau mungkin hanya tanah tanpa ada kompos, mungkin di situ struktur tanah juga dia semakin padat Pak ya. Jadi banyak ibaratnya kerugian kita dalam pembibitan apabila tidak menggunakan kompos yang memang cukup. Apalagi kalau kurang mungkin ada mungkin kendala-kendala kerugian di dalam Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sohib Agro, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini masih tetap ditemani oleh narasumber yang sama, yaitu Bapak Insinyur Sugiarto selaku praktisi tanaman kelapa sawit. Oke, tapi di konten kali ini kita ingin membahas tentang bagaimana perlakuan dan sistem cara yang tepat untuk di pembibitan kelapa sawit. Itu paling penting. Kenapa? Karena sebelumnya di video kita sebelumnya kemarin ada yang bertanya, tolong di-review mengenai bagaimana cara yang tepat di pembibitan kelapa sawit agar hasil untuk ke depan itu maksimal, tidak salah dari awal. Kenapa? Mungkin kita sudah tahu bobot bibit bebet itu adalah penting. Oke, Sohib Agro. Nah, untuk itu kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Sugiarto. Pertanyaan kita pertama begini, Pak. Bagaimana sistem pembibitan yang tepat dan kapan bibit ini kita aplikasi ataupun kita tanam dalam polybag? Oke. Baik, ini baby bag ya? Ya. Baby bag. Jadi Prenuseri ya. kapan kita tanam? Sesudah kita ambil bibit kecambah, mulai pengambilan paling lama 1 minggu. 1 minggu Pak. Usahakan paling lama. Ya. Paling lama. Bukan minimal ya, maksimal 1 minggu. Kalau bisa disampai tanam boleh. Kemudian lebih bagus kalau akar sudah ada. Akar sudah ada, kurang lebih 1 cm itu lebih bagus. Kemudian medianya juga harus tanah yang gembur. Ya? Intinya tanah gembur. Usahakan komposnya tinggi. Itu saja. Oke, ini saya mau tanya nih Pak. Ini tadi Bapak sebutkan paling lama 1 minggu itu setelah kita beli ya. Setelah kita beli paling lama itu harus sudah wajib kita tanam. Nah, kalau misalnya 1 minggu, otomatis kita sudah menyiapkan polybag di prenuseri Pak ya. Di polybag pertama baby ataupun baby bag tadi itu kira-kira berapa lama Pak kita siapkan yang memang tadi Bapak sebutkan media tanahnya sudah maksimal ya, ada pencampuran pupuk kandang ataupun dengan yang lain-lain. Itu berapa lama kita siapkan polybagnya Pak? Video ini dipersembahkan oleh Dolomit Agro, solusi petani untuk memperbaiki keasaman pada tanah. Seminggu sebelum bibit masuk, harapannya sudah ready, sudah disiram-siram. Jadi tanah itu sudah masak. Sudah masak. Jadi seminggu sebelum tanam ini tanah udah ready. Udah ready gitu. Iya. Nah, ini tadi juga Bapak jelasin 1 minggu setelah bibit itu datang wajib ditanam. Kalau misalnya lebih dari 1 minggu nih, tiba-tiba Sohib Agro nih lupa nih, belum dapat penjelasan atau belum ada referensi pembibitan, kira-kira lebih dari 1 minggu bahkan bisa sampai mencapai di angka 1 bulan baru mereka tanam. Apa dampaknya Pak? Ya, ini pengalaman ya, karena kita juga tukang pembibitan. Benar. Jadi pengalaman kita itu seminggu itu bagus, tapi kadang-kadang ya keperluan akhirnya bisa lambat, bisa mencapai 2 minggu atau 3 minggu atau sebulan. Nah, intinya tadi bungkusan tadi, packing tadi jangan terbuka. Itu ya. Packing tadi jangan terbuka, posisi kecambah masih dalam plastik, kemudian taruh di tempat yang teduh dan dingin. Misalnya di kamar mandi atau tempat yang dingin. Kira-kira seperti itu. Itu nanti resikonya panggil akar
tambah panjang. Akar tunggangnya Pak ya? Ya, akar tunggal tambah panjang, tapi tidak masalah. Oke. Gitu. Jadi kadang kan Mbak ya, kita beli bibit itu, kita ada melihat dia ada Double. double ya benar. Double itu gimana Pak? Apakah memang kita pilih salah satu atau memang dua-duanya boleh kita tanam? Ya. Jadi berdasarkan pengalaman juga, ini kemudian kita informasi dari Bali Penelitian Kelapa Sawit, bahwa apabila itu hasil silangan, hasil penyebukan, maka itu F1. Maka semua yang nempel di situ adalah F1. Semua bisa dipakai. Ada yang double 2, ada yang double 3 kadang-kadang. Iya benar. Nah, pada waktu nanti mau pemindahan ke polybag besar, maka itu bisa dipecah. Yang jadi 2 bisa jadi 2. Dan semua itu masuk F1 karena dia hasil persilangan. Pertama, ya. Itu. Oh, berarti kalau misalnya itu bisa kita manfaatkan, otomatis ketika kita membeli, kita jangan buang ini dan Iya. kita memang mungkin banyak stok ya Sohib Agro. Jadi kita banyak stok ataupun untuk sisip-sisipan itu masih bisa kita manfaatkan. Iya. Nah, kalau untuk memilih, kadang kan Sohib Agro juga tidak paham nih Pak. Di bagian mana? Kalau saya pernah dengar tuh apa ya istilahnya? Akar, bagaimana cara membedakan calon akar dengan calon tunas iya, nih Pak? iya. Gitu. Ya, bagus. Begini, kalau calon akar itu warnanya agak kekuningan, kalau calon tunas putih. Gitu. Jadi dia sama-sama putih keluar. Benar. Tapi begitu agak memanjang, calon akar ini warnanya agak kekuningan. Gitu. Calon akar agak kekuningan. Iya. Namun kalau untuk calon batang dia itu tadi Ya, dia bakal tetap berwarna putih. keputihan, Kalau ya. makin panjang dia tetap lancip dan ujungnya mulai menghijau. Kalau ini nanti makin menguning dan coklat. Makin menguning dan coklat Iya. dan bakal akan timbul ranting. serabut. Ya. Benar sekali. Gitu. Oke. Jadi kalau lah misalnya nih Pak, kalau misalnya Sohib Agro ada salah tanam misalnya nih sudah umur misalnya kita katakan umur seminggu atau 2 minggu, ternyata salah letak nih Pak. Iya. Ternyata pangkalnya di bawah, Iya. ujungnya di atas untuk akarnya itu bakal terjadi pembengkokan. Iya. Apakah kalau memang sudah salah seperti itu masih bisa kita balik Pak? Nah, berdasarkan pengalaman yang salah seperti itu, kalau masih 1 minggu dia tetap masih hidup. Jadi nanti kita akan sadar sesudah dia menambah akarnya itu. Akarnya nanti tetap akan nyari tanah. Dan ini yang di dalam itu nggak akan busuk kalau masih 1 minggu saja. Oke. Masih bisa diperbaiki. Masih bisa gitu. diperbaiki. Iya. Jadi kalaupun Sohib Agro misalnya salah tanam di pembibitan awal, mungkin kalau akarnya sudah masuk ke dalam tanah, kalau Baru ketahuan. dia terlihat Pak ya, terlihat. Iya, baru Jadi masih ketahuan. bisa diperbaikin lah. Iya, jangan bisa. jangan sampai mati Pak ya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau memang kita sudah pelajarin di situ, kita sudah laksanakan di situ tadi mengenai kriterianya, kita tanamkan di polybag, di baby polybag itu seri Pak ya. Iya. Di prenuseri ini berapa lama Pak kita inikan Pak? Ataupun apakah ada ciri-ciri misalnya dia daun sekian wajib kita pindah ke mainusuri atau gimana? Biasanya yang kita lakukan adalah di baby polybag itu sekitar 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan itu sudah daun 3 daun 4 lah. 3 daun Itu 4. itu baru bisa kita pindah ke polybag besar. Polybag besar. Iya. Prenuseri. Nah, untuk perawatan sendiri nih Pak, kalau untuk di prenuseri atau baby polybag tadi, itu apa sih perlakuan perawatan? Contoh misalnya pemupukan kita ataupun untuk Penyemprotan, POC ataupun yang lain penyemprotan, apa kira-kira perawatan di situ Pak? Kayaknya kunci di pembibitan itu, kalau pemupukan tadi kalau media tanamnya udah bagus, komposnya sudah ada, tinggi lebih bagus. Kemudian pemupukan kita lakukan sebulan sesudah tanam pertama ya. Itu dengan kalau dosis kurang lebih 1 gram itu N urea. Tadi apa ya yang media tadi sudah ada pupuk dasarnya ya. Dolomit sama TSP atau rock fosfat. Oh sorry, berarti kalau di pupuk dasar tadi di samping ada kompos, ada juga dolomit ya, Sohib Agro ada dolomit dengan rock fosfat ataupun fosfat yang lain lah ya. Oke. Itu, nah, itu komposisi perbandingan gimana Pak? Komposisi perbandingannya? Kita dalam 1 ton 1 ton tanah. 1 ton tanah Oke.
Itu apa? Dolomitnya kurang lebih 1 sak, 50 kg. 50 gram. Kemudian Rock phosphate? rock phosphatnya kurang lebih 1 sak. 1 sak 50 Iya, kg. iya. Komposnya mungkin bisa Komposnya 50-50 ya? Bisa 50-50. Ataupun di bawah 50, minimal mungkin di angka 30 Pak ya, 30-70 Ya, mungkin ya ya kira-kira gitu. Bisa sepertiga, seperempat, dan untuk kompos. setengah. Gitu. Setengah, oke. Ya. Nah, setelah memang kita sudah aplikasi nih Pak, pupuk dasar tadi di pembibitan, setelah itu Bapak tadi sudah jelasin bahwasanya di umur 30 hari setelah tanam ya, Iya. 30 HST, itu kita menggunakan pemupukan. Itu Iya. pemupukan apa Pak kira-kira? Yang kita lakukan yang pertama bisa pakai pupuk organik cair yang kita cair. bikin sendiri, misalnya dari urin kambing atau urin lembu, campur dengan air, dengan percampuran 1 drum itu 50 liter urin dengan air 1 drum, berarti seperempat ya, karena 200 liter. Itu kita kasih kurang lebih 1 cangkir satu pohon, Kemudian kita lakukan kurang lebih 10 hari sekali, jadi sebulan 3 kali. Oke, sebentar Pak. Jadi Sohib Agro, saya pertegas lagi, saya perjelas kepada Sohib Agro. Tadi sesuai yang perlakuan dilakukan oleh Pak Sugiarto itu, bahwasanya urin kambing, mereka menggunakan urin kambing. Urin kambing itu perbandingannya 70-30 ya Pak? Ataupun tadi perbandingannya 25, 75. Ya. 75 air, Ya. 25 liter urin kambing. Urin kambing atau urin lembu. Ataupun urin lembu. Nah, itu sistem pencampurannya gimana Pak? Apakah itu memang natural saja air, langsung kita campur, tidak ada mikroorganisme atau yang lain pencampurannya Pak, kira-kira? Itu air sama itu tadi udah dicampur dan 200 liter ya. Kemudian bisa kita tambahkan mikroorganisme, terserah apa, mau dari M4, mau 71 yang di Sumatera Utara, ataupun apa saja yang bisa menghasilkan mikroba banyak. Oke. Gitu. Tadi kalau untuk per 200 liter itu berapa banyak kita gunakan mikroba? 1 liter 1 liter mikroba. Fermentasi kurang lebih 2 minggu. Fermentasi 2 minggu. Iya. Setelah itu baru boleh aplikasi Pak ya? Boleh aplikasi. Karena mikrobanya sudah hidup ya Pak ya? Iya. Nah, posisi untuk pupuk cair tadi Bapak sudah lakukan dan itu rutin sampai di manuseri Pak kita lakukan dengan interval waktu 10 hari ya? Iya, 10 hari kita lakukan, itu bagus sekali sepertinya. Kemudian kita dalam dalam Media manuseri sepertinya kita melakukan penyemprotan dengan maupun pestisida herbisida itu selama 2 kali. 2 kali. Ya. Oke. Nah, kita bahas mengenai di Prenuseri nih Pak. Di Prenuseri tadi Bapak menggunakan POC tadi yang Bapak racik sendiri. Ya. Nah, kalau untuk pupuk kimia, Bapak ada perlakuan atau tidak? Ada. Oke. Pupuk kimia bisa juga melalui aplikasi pupuk cair tadi yang 1 drum. Kita masukkan urea 1 kilo itu untuk 1000 pokok. Untuk 1000 pohon. pokok ataupun atau kalau 1 kilogram kita buat perbandingan per 200 liter tadi bisa nggak kira-kira? Iya, 200 liter tadi masukkan urea 1 kilo. Itu untuk 1000 batang. Ya, gitu. batang. Jadi perhitungannya kurang lebih 1 gram. 1 gram. 1 per polybag kecil. Oke, nanti mungkin kita akan total nanti kita akan jelaskan di bawah ini. Nanti kita akan hitung-hitung ya. Dengan 1000 batang medianya tadi POC tadi itu 200 liter, nanti akan kita hitung berapa gram sih sebenarnya. Iya. Oke. Nah, jadi kalau secara langsung kita tidak ada menggunakan pupuk kimia lagi Pak. Berarti orang Bapak ini menggunakan dicampur langsung di media pupuk cair tadi ya. Iya. Oke. Jadi itu untuk di Prenuseri. Iya. Kalau di Prenuseri sendiri itu juga perlakuan Pak atau gimana? Iya, kita sekarang sedang melakukan yang di manuserinya juga seperti itu. Tapi prinsipnya sepertinya bertanam kelapa sawit itu kalau komposnya tinggi itu sudah bagus sekali, apalagi bibit. Jadi dia tidak rentan terhadap hama dan penyakit karena pakai organik tadi. Itu.
Berarti Sohib Agro harus kita perhatikan ya. Seperti penjelasan Pak Sugiarto tadi. Kompos ini adalah hal paling penting di media pembibitan. Karena mungkin di kompos ini sendiri ada unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman di samping kompos ini menjadi satu media, Pak ya, satu media. Kalau mungkin hanya tanah tanpa ada kompos, mungkin di situ struktur tanah juga dia semakin padat, Pak ya. Nah, jadi banyak ibaratnya kerugian kita dalam pembibitan apabila tidak menggunakan kompos yang memang cukup. Apalagi kurang, kalau kurang mungkin ada mungkin kendala-kendala kerugian di dalam, Pak ya. Oke. Nah, sepengalaman Bapak kira-kira kalau untuk masalah hama atau penyakit di pembibitan apa kira-kira yang pernah kita jumpai, Pak? Akhir-akhir ini saya banyak diteleponi oleh teman-teman para pelaku kelapa sawit, terutama pembibitan, sampai ke Jambi, ke Lampung. Mereka yang jadi masalah itu ini bercak daun. Bercak daun, benar. Nah, itu. Dan sesudah kita amati juga teman-teman para pembibit itu berhenti membibit karena bercak daun ini. Jadi kita kemarin konsultasi dengan Balai Penelitian Kelapa Sawit Medan. Obatnya adalah pakai, saya nggak tahu ini merek dagang, tapi nggak tahu saya akhirnya kurang Amistatop. Jadi kalau untuk pembibitan kelapa sawit stok harus ada Amistatop karena itu untuk mencegah berkak daun, itu sangat bagus sekali. Dengan dosis gimana, Pak, dosisnya? Dosisnya kayaknya tertera di apa itu? Oh, di botolnya ya? Ya, kalau kami sering melakukan, kami taksir aja. Taksir. Udah bisa gitu. Oke, biasanya sih anjurannya kalau Amistartop itu kalau tidak salah dia adalah jenis dari fungisida kayaknya. Ya, fungisida. Fungisida ya, bentuknya cair ya. Iya. Fungisida cair. Iya, jadi mungkin kalau kebiasaannya Sohib Agro, mungkin pencampurannya itu biasanya itu 2 mili per liter air biasanya itu. Tapi nanti lebih kita perjelas lagi nanti di situ. Oke. Berarti kalau untuk masalah hama penyakit tanaman itu berarti sering dijumpai adalah jamur, Pak ya? Iya. Jamur. Karena kita tiap hari nyiram jadi lembab. Tiap hari nyiram terlalu lembab. Jadi berarti menimbulkan jamur dia ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk hama sendiri ada kira-kira, Pak? Hama ada. Ulat, belalang, sama kadang-kadang ini hama tikus. Maka lokasi harus bersih. Dia makan batang itu. Jadi kita pakai pestisida lah, biasa, misalnya decis, deltametrin ya, benar. Dan sejenisnya itu. Benar. Pakai insek juga. Kemudian pakai ini juga pupuk daun, pupuk PPC ya, pupuk daun untuk pemupukan melalui penyemprotan. Jadi itu Sohib Agro tadi penjelasan tentang sedikit mengenai pembibitan tanaman kelapa sawit, dan idealnya itu kita aplikasi ke lapangan langsung di usia 8 sampai ke 12 tahun. Oh, itu untuk tanah mineral. Oh, itu lahan mineral, Pak ya? Oke, itu lahan mineral. Kalau untuk gambut gimana? Untuk gambut? Gambut biasanya di 12 tahun lah, 12 tahun atau 12 tahun 12 bulan atau 12 bulan ke atas. 12 bulan ke atas. Itu lebih baik, iya. Kalau mungkin di bawah 12 bulan mungkin hama lebih rentan, Pak ya? Rentan terhadap hama, nanti kadang-kadang basahnya terlalu tinggi. Basah terlalu tinggi. Gitu. Oke, benar. Jadi itu juga Sohib Agro. Tetapi intinya mungkin kalau di lahan mineral sendiri pun mungkin tidak begitu masalah kalau di atas. Oh, nggak masalah, bulan, Pak ya? Nggak masalah. Ya, idealnya aja tadi. Benar. Idealnya. Oke, jadi Sohib Agro, mungkin pembahasan kita mengenai cara pembibitan ataupun cara untuk merawat di pembibitan kelapa sawit yang ideal itu kita tadi sudah tanyakan kepada narasumber. Jadi apabila Sohib Agro kurang jelas dengan tanya jawab kita ini, mungkin Sohib Agro nanti bisa langsung telepon ke narasumber kita akan terapkan di bawah ini ya. Baru kalau misalnya kurang jelas lagi, boleh nanti kita saling tukar pikiran, tulis di kolom komentar apa kira-kira yang mau kita tanyakan di situ. Oke? Terima kasih buat Sohib Agro, dan kalau Sohib Agro menganggap konten ini bermanfaat,
silahkan di-share sebanyak-banyaknya agar kawan-kawan petani yang lain, sohib-sohib agro, petani kelapa sawit yang lain bisa tahu informasi yang kita berikan ini. Dan sebelumnya terima kasih sudah mengikuti dan menonton channel ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.